Selamat siang semuanya. Pernah nggak sih kan ngalamin hal kayak gini? Kenapa tadi aku jawabnya kayak gitu ya? Gimana kalau nanti gagal? Gimana kalau nanti salah? Kira-kira orang nanti mikirnya gimana ya? Pasti kita pernah mikirin hal kayak gini. Padahal kadang belum kejadian dan dicoba. Atau bahkan malah udah lewat, tapi otak kita udah muter terus mikirin itu berulang kali yang akhirnya bikin kita capek sendiri. Inilah yang disebut dengan overthinking, atau bisa dibilang adalah seni menyiksa diri sendiri. Mikir itu emang penting, tapi kalau kebanyakan, kenalin, nama saya Naura Maria Setiawan, bisa dipanggil Naura. Di sini saya mau ajak kita semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai overthinking. Kenapa overthinking itu bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengatasi overthinking itu sendiri? Apa sih overthinking itu? Overthinking secara psikologis termasuk ke dalam perilaku ruminasi, yaitu ketika seseorang memikirkan suatu masalah terus-menerus secara berulang tanpa solusi, yang akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan mental yang menyebabkan depresi, anxiety, serta insomnia. Ruminasi ini sendiri merupakan salah satu indikator paling besar yang menyebabkan depresi dan anxiety. Jadi, pikir sih boleh, tapi kalau yang dipikirin cuma muter-muter, buat apa? Kenapa sih kita overthinking? Alasan yang paling utama adalah karena otak kita pengen punya kontrol yang lebih. Otak manusia cenderung memproses kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada masa depan. Ini adalah bentuk tindakan defensif diri dari potensi bahaya yang mungkin terjadi. Kita cenderung mikir makin banyak skenario dan pemikiran yang kita bayangkan, maka makin siap kita menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Padahal, kenyataannya nggak semua kemungkinan ini bakal terjadi. Mikir itu memang penting, tapi kadang kita sering memikirkan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi di masa depan, yang akhirnya malah bikin kita menolak banyak kesempatan-kesempatan yang datang pada diri kita. Atau kadang kita malah terlalu banyak overthinking pada kejadian masa lalu yang pada akhirnya akan membuat kita malah menjadi stuck dan tidak berkembang. Alasan selanjutnya berhubungan dengan jaringan otak. Bagaimana jaringan otak berkontribusi terhadap overthinking? Di mana otak kita memiliki 3 jaringan yang berhubungan, seperti gambar berikut, yaitu Silence Network, Default Mode Network, dan Central Executive Network. Silence Network atau SM adalah jaringan pada otak yang berfungsi sebagai detektor. Silence Network ini juga memantau berbagai informasi baik dari dalam internal tubuh maupun dari lingkungan eksternal dan mengidentifikasi informasi tersebut. Silence Network ini juga berperan dalam transisi antara Default Mode Network dan juga Central Executive Network. Selanjutnya, Default Mode Network. Default Mode Network atau DMN atau sering disebut sebagai sedang istirahat adalah jaringan otak yang aktif ketika kita tidak sedang fokus pada tugas eksternal. Namun, jaringan otak ini aktif ketika pikiran kita sedang melamun, mengingat, membayangkan masa depan, memikirkan masa lalu, atau merenungkan diri sendiri maupun orang lain. Seperti saat kita overthinking. Selanjutnya terdapat Central Executive Network atau CEN. Ini adalah jaringan kendali dalam otak. CEN aktif ketika kita sedang mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian terfokus, perencanaan, pengambilan keputusan, dan memori atau daya ingat. Contohnya seperti ketika kalian sedang menonton video ini, perlu perhatian yang terfokus. Central Executive Network ini
membantu kita untuk mempertahankan tujuan dan fokus. Nah, terlihat pada gambar, di antara default mode network dan central executive network terdapat anti-correlation, di mana ini artinya ketika default mode network sedang aktif, maka daya central executive network akan menurun. Begitu juga kebalikannya. Ketika central executive network digunakan, maka default mode network akan menurun. Dan itu, banyak orang kadang suka berkata kesulitan untuk fokus. Hal ini disebabkan default mode network yang terlalu aktif. Ketika seseorang overthinking, default mode network mungkin tetap aktif secara berlebihan, meskipun ada kebutuhan untuk fokus pada tugas. Ini menunjukkan kegagalan central executive network secara efektif untuk menekan aktivitas dari default mode network. Dampak buruk dari overthinking. Yang pertama adalah gangguan tidur. Studi menyatakan bahwa overthinking di malam hari adalah salah satu penyebab utama insomnia pada era ini. Selanjutnya, peningkatan hormon stres. Saat kita melakukan overthinking, tubuh kita memproduksi kortisol, hormon stres yang utama. Jika terus berlangsung, ini bisa menyebabkan kelelahan, tekanan darah tinggi, bahkan penurunan imun tubuh. Selanjutnya, overthinking juga berdampak dalam decision making. Overthinking dapat mempengaruhi decision making. Overthinking membuat kita jadi memikirkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi, yang akhirnya membuat kita kesulitan dalam mengambil keputusan yang mudah, sehingga dapat mengubah perilaku seseorang, seperti menjadi menghindari semua kesempatan yang ada, lambat dalam berkembang, karena terlalu takut akan kemungkinan buruk yang akan terjadi, dan juga menjadi tidak semangat dalam melakukan aktivitas karena berfokus dalam kemungkinan terburuknya. Gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan menuliskan pikiran kita. Menuliskan pikiran dan perasaan secara bebas selama 15 menit per hari dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan fungsi imun. Selanjutnya, dapat dengan latihan meditasi. Berbagai macam latihan meditasi dapat dilakukan untuk mengurangi overthinking dan untuk mengurangi aktivitas default mode network dan menurunkan gejala stres serta depresi. Selanjutnya adalah dengan membatasi waktu berpikir. Seseorang perlu menjadwalkan waktu khusus untuk khawatir, misalkan 15 menit per hari, sehingga lebih produktif dan lebih sedikit cemas di luar waktu itu. Selanjutnya, kita dapat menanyakan pertanyaan yang kritis, seperti apa bukti dari khawatir ini? Apa yang bisa dilakukan sekarang? Apa hal ini mungkin terjadi? Atau apakah hal ini penting? Dapat kita pikirkan, sehingga kita juga dapat memikirkan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan kita. Overthinking itu bukan kelemahan. Justru seringkali overthinking itu adalah orang-orang yang cerdas, analitis, dan penuh dengan empati. Tapi, kecerdasan itu bisa jadi buruk kalau kita tidak tahu cara melakukannya. Kita diajarin dari kecil untuk berpikir sebelum bertindak. Tapi kita lupa untuk diajarin kapan harus berhenti berpikir dan mulai bernafas atau istirahat. Ingat, pikir itu penting, tapi kebanyakan berpikir bisa bikin kita jadi stuck dan tidak berkembang. Seperti kata pepatah lama, don't let your mind be a neighborhood you will walk to walk alone in. Jadi dari sini kita perlu untuk coba belajar untuk memilih mana pikiran yang pantas untuk ditinggalkan, karena terkadang cara terbaik untuk menyayangi diri sendiri adalah dengan diam sejenak dari semua keramaian yang ada di kepala kita.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.